Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Rahwinianto, SSI MPD. Saya adalah guru mata pelajaran biologi SMA Nur Jadid Paiton Probolinggo. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 kelas 103 Kabupaten Probolinggo, BBGP Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Ana. Yang saya hormati Bapak Fasilitator kita Bapak Sondo MPD, yang saya hormati pengajar praktek Bapak Dr. Supriyatno SPDMM, dan yang paling kami banggakan rekan sejawat saya Dwi Akhil Jalil SPD sebagai guru pengampu mata pelajaran matematika. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga bisa kita nanti akan coba bincang-bincang santai gimana kaitannya dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang coba kami lihat dari kedua karyanya. Selamat salam, mudah-mudahan bisa memberikan pada kita Nabi Sallallahu. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang tak terbatas kepada fasilitator, kepada PP, pemilih pada Bu Ana yang sudah meluangkan waktu dan mau saya ajak untuk kita sharing-sharing kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran yang terdiferensiasi. Mudah-mudahan biar kita bersama dan Bu Ana juga menjadikan sebagai amal jariah. Oke, mohon izin Bu Ana, sebelum nanti kita lihat secara langsung bagaimana Bu Ana mengajar, tentu kiranya saya ingin mengeksplor dulu tentang persiapan apa yang dilakukan Bu Ana. Yang pertama kaitannya dengan nanti kira-kira Bu Ana akan praktek atau mengajar di kelas berapa nih? Insya Allah prakteknya di kelas 10 Pak. Kelas 10, oke. Kelas 10. Kemudian materi nanti yang kira-kira akan disampaikan. Untuk materi kebetulan sekarang itu sampainya di materi sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan. Cuma spesifiknya sekarang sudah sampai di sistem persamaan dilihat 3 variabel. Ini sebagaimana perangkat pembelajaran yang diberikan Bu Ana ya kelas 10 dan materinya kan SPLTP. Kemudian nanti yang akan dicapai dari tujuan pelajaran yang akan disampaikan dari materi itu apa kira-kira Bu Ana? Untuk tujuan pembelajarannya adalah murid dapat memodelkan permasalahan matematika yang berkaitan dengan SPLTP, kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Kemudian yang kedua yang dicapai tentang kolaborasi juga ini. Oh, di area pengembangannya ya Pak? Oh ya, di area pengembangan yang dikehendaki atau yang akan dicapai. Nanti keinginan saya panjenengan itu mensupervisi terkait keaktifan murid di kelas, kemudian kolaborasi mereka dalam pembelajaran kelompok. Ya, intinya keaktifan murid Pak, bagaimana siswa itu ikut aktif dan nyaman belajar dengan saya. Oh iya. Jadi ada hal yang menjadi starting point kita, saya untuk melihat Bu Ana tentang berkolaborasi, kemudian bagaimana dia bekerja dalam tim dan dalam kelompok untuk menyelesaikan soal-soal romantik yang sudah disiapkan. Ini sudah, kalau saya lihat sudah lengkap ya, lampiran soal-soal latihan ini sudah bisa memantik dan mengeksplor tentang pengetahuan siswa. Oke. Kemudian terakhir barangkali Bu Ana, kira-kira apa nih strategi yang sudah dipersiapkan ini?
Untuk strateginya besok ketika mengajar saya menyediakan beberapa soal, terutama soal kontekstual yang berupa soal cerita. Masing-masing kelompok nanti kami minta mengerjakan minimal 2 soal dari 5 soal yang sudah disediakan. Soal-soalnya itu nanti ditempel di dinding-dinding untuk memfasilitasi anak-anak yang mungkin belajarnya kinestetik ya Pak. Kemudian ada juga bacaan dan buku paket yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Oh, luar biasa. Berarti soal-soal yang ditampilkan ini nanti yang oke. Ya, saya kira itu Bu Ana untuk pra observasi ini. Ya, mudah-mudahan rencana-rencana yang sudah disusun ini bisa semuanya diimplementasikan dalam pembelajaran yang nyata di kelas. Dan sekaligus nanti mohon izin sekali lagi pada Bu Ana, nanti saat Bu Ana mengajar di kelas 10 2 ya. Kelas 2 ini mohon izin untuk melakukan observasi dan sekaligus merekam ya, mohon izin ya, merekam tentang kira-kira seperti apa dinamika pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya setelah itu barangkali nanti kita akan mereview dalam kegiatan pasca observasi apa yang sudah dilakukan Bu Ana. Ya. Sementara itu Bu Ana yang bisa kami eksplor persiapan dari Bu Ana yang akan kita lihat nanti saat kelas. Terima kasih sekali lagi Bu Ana. Mudah-mudahan menjadi menjadi titik awal untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan di Indonesia dan bisa menjadi pada khususnya. Terima kasih. Saya kira itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah baik walaupun agak hari ini kalau dilihat dari tempat duduk kalian sepertinya alhamdulillah hadir semua ya ke sekolah. Jika sudah sehat, kemarin kan sudah semangat kan hampir pulang sudah ya. Baik, kegiatan kita pada hari ini adalah belajar kembali tentang SLTP. Kemarin setelah kita belajar tentang SLTP, kita sudah belajar tentang SLTP. Ada yang masih ingat bagaimana cara menyelesaikan SLTP? Ada berapa cara? Si kembar coba apa saja caranya? Ada substitusi, eliminasi, sama campuran. Oh ya, ada yang tertinggal ya. Berdoa. Tadi kan sudah berdoa bersama di kalangan. Saya minta tolong Resi untuk memimpin doa. Doanya profesional itu dan satu kanan. Jadi sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kegiatan inti, saya mengingatkan kembali kesepakatan tugas yang sudah kalian cetak di dinding ini ya. Cuma ada beberapa yang belum tertulis. Untuk pelajaran saya, kalian memang diizinkan untuk makan dan minum, tetapi tidak mengganggu teman yang lain. Misalnya kalian makan buku itu kan mengganggu. Dan satu lagi, karena ini kegiatannya adalah diskusi kelompok, berarti kalian harus saling menghargai ketika temannya nanti menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan yang lain mendengarkan. Paham? Karena ini baru selesai pelajaran yang lain, kita kembalikan fokus kita dulu dengan melakukan kegiatan tepuk-tepuk ya. Kita sudah pintar ketika kegiatan pramuka. Kita boleh berdiri bersama. Kegiatannya ini, kalau tepuk satu, bukan mirip-mirip tepuk pramuka, tepuk satu juga. Tepuk satu.
Kalau tepuk tiga, tapi hati-hati ya. Juga dimulai dari tepuk satu. Saya ulang lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, dua, tiga. Once more ya. Biar MM tidak ngantuk lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Dua, tiga. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan SPDT. Masalah kontekstual itu seperti apa? Gini, kalau kalian di SMP dulu mungkin pernah ada soal saya membeli 2 buku dan 1 pensil. Masih ingat ya kalau itu masih karena kalian sudah di dekat SMA, berarti yang kita pelajari adalah materi SPLT. Tadi sudah saya ingatkan materi yang sudah kita pelajari kemarin terkait cara menyelesaikan SPLT, ada substitusi, eliminasi, dan kemudian kira-kira kegunaan kita belajar ini apa gitu. Mungkin kalian mikir ngapain sini susah-susah belajar matematika, juga ada gunanya, ada gunanya untuk melatih kalian berpikir. Contohnya ini, misalnya nanti kalian yang organisator ini ya, jadi panitia mau menentukan hadiah, ternyata ada 2 toko, ada toko Diki dan toko Makmur yang menjual barang yang sama cuma dengan paket yang berbeda. Kalau kalian pandai menghitung menggunakan SPLTP, maka kalian akan mengambil keputusan yang tepat di toko mana kalian akan beli. Salah satu fungsinya seperti itu. Walaupun di kenyataan mungkin kalian beli di toko enggak lihat itu, kalian yang dilihat diskonnya ya. Nah ini ada contohnya. Contohnya ini ada di video, cuma sayangnya videonya bukan di sekolahnya kita. Untuk di sekolah kita mungkin suatu saat ya. Silakan diperhatikan.
Ibu adanya berapa semua? Ini semuanya 13.000. Ini atasnya. Ini apa bu? Berapa? Ini semuanya 16.000. Ibu uangnya pas 13.000. Itu semuanya 12.000. Ini saya bu. Ini bukan Sudah tahu ceritanya kira-kira? Ya. Ya, kenapa katanya buka? Tadi ceritanya. Itu ada beberapa anak yang ke koperasi beli buku sama beli pen sama pensil. Tapi mereka itu ada pemikiran selisih harga untuk menanganinya pakai Wow, ternyata dia anak visual ya. Iya. Kira-kira yang lain sepakat dengan apa yang disampaikan di tadi? Ya. Jadi untuk menemukan solusi kira-kira yang salah itu siapa, pembagiannya kelebihan. Ini contoh perilaku jujur ya. Nanti kalau kalian beli ke koperasi juga harus demikian. Bukan kalau harganya lebih murah bukan alhamdulillah, tapi harus kembali lagi koperasi. Kalau perlu diaplikasikan SPLT. Jadi cara menyelesaikannya menggunakan SPLT. Ini kan mirip dengan soal-soal ketika kalian di SMP ya. Cuma kalau di SMP itu kan adanya buku dan pensil, jadi sekarang ditambah penghapus ya. Untuk cara menyelesaikannya tadi harus ditulis si A ini beli berapa barang gitu. X ditambah 2Y Paham ya, X, Y, Z itu ya misalan dari variabel buku, penghapus dan ditambah Z sama dengan 16.000 kita sebut sebagai persamaan dua. X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 12.000 kita sebut sebagai persamaan 3. Sampai di sini ada yang bingung? Cara menyelesaikannya sudah kita pelajari kan SPLT. Ya, intinya kalau masalah kontekstual atau soal cerita itu kalian harus pandai mengumpamakan. Kalau di matematika itu namanya memodelkan model matematika. Ini namanya model matematika. Model ya, bukan model yang berlebihan. Saya kira cukup untuk videonya. Nanti di akhir video akan ketemu perhitungannya itu berapa, harga bukunya berapa, harga penghapusnya berapa, harga berbennya berapa, sehingga si anak tadi yang keliru bayar akan tahu di mana kekeliruannya. Ada pertanyaan? Belum ya. Untuk efisiensi waktu dan kalian tahu cara menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan SPLT, silakan berkelompok karena di sini ada 32 anak, berarti kalau 8 kelompok ada 4. Kalau saya lihat sepertinya ini sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Ya. Biar semangat dulu. Tepuk 1. Tepuk 3. Karena kalian sudah berkelompok, ini untuk kelompok silakan. Yang butuh spidol nanti bisa boleh minimal 2 ya. Setiap
dua maksimal Semuanya. Wah, dia Itu beda-beda. ya, kebetulan yang di sana gambarnya beda-beda. Ya, ini bergabung kelompok kalian dari sana. Kelompoknya Amir mau mengerjakan soal nomor 5 dan nomor 4 berarti ini aja ya. Saya kelompok mau mengerjakan kelima-limanya. Ini kayaknya fokus ke gambar itu semua. Cuma satu ya kalau yang yang video nanti majunya satu orang saja. Dimulai dari sekarang. Kelompoknya kelompok berapa ya? Saya urut dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, kalian harus bekerja sama ya, waktunya juga pas. Waktu diskusinya 25 menit. Ya, saya bilang kalau selesai lebih awal itu lebih baik. Tiga tahun lalu.
Ini dikurangi ya. Yang juga ucapan terima kasih pada Ibu Dwi Aplatna Jamil SPD yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada kami untuk kami ajak dalam rangka sinata praktek kegiatan mulai dari pra observasi, kemudian kegiatan observasi sampai pada hari ini yaitu kegiatan pasca observasi. Yang mudah-mudahan ikhtiar kita semua ini mudah-mudahan dicatat sebagai amal jariah dan jadi lebih bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin pada Bapak PP kami melakukan kegiatan wawancara pasca kegiatan observasi pada Ibu Aplatna Jamil. Terima kasih. Gimana kabarnya Bu Ana hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh, alhamdulillah. Oke. Tadi ada jam atau memang kosong hari ini? Untuk hari ini alhamdulillah kosong, tidak ada jam mengajar. Alhamdulillah. Itulah tidak mengganggu aktivitas ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya terus melakukan kegiatan rutinitas, tupoksi dan juga pengembangan diri melalui program PGP ini. Ya. Kalau saya lihat dari kegiatan kemarin sudah luar biasa apa yang ditampilkan Bu Ana mulai dari administrasi kemudian sampai gerakan di kelas luar biasa. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Ana ya mulai dari kelas sampai observasi kemarin? Alhamdulillah saya juga merasa senang karena panjenengan ikut mengobservasi kelas ini salah satu praktik baik agar pembelajaran yang kami lakukan bisa bukan diketahui ya Pak, dibagikan kepada kelas sejawat. Kebetulan yang kami praktikkan di sana adalah pembelajaran berdiferensiasi. Perasaan saya sangat senang karena saya merasa pembelajaran yang dilaksanakan cukup berhasil dan di sana keaktifan murid sudah meningkat dibanding pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, berarti memang apa yang menjadi catatan saya selama observasi memang pas dengan kelas banyak. Memang dari kemarin sudah mencerminkan 3 proses differential learning itu, mulai dari produk, proses dan konten sudah benar-benar tercermin ya. Mudah-mudahan ke depan bisa minimal tetap bisa diingat lagi. Oke, kemudian dari kegiatan kemarin apakah menurut Bu Ana tujuan belajarnya sudah tercapai? Alhamdulillah sudah tercapai sesuai dengan yang disepakati ketika observasi. Tujuan pembelajaran kami adalah murid dapat memodelkan permasalahan kontekstual terkait SPLDV dan itu sudah berjalan cukup baik menurut kami. Oke, sejauh yang kami amati kemarin memang betul yang disampaikan Bu Ana bahwa tujuan pembelajaran untuk memodelkan dari materi tentang SPLDV anak-anak sudah menguasai dan sudah bisa membuat model dari apa yang ini. Mungkin ini karena step by step sintaksnya itu benar-benar dari Bu Ana mulai dari pembukaan inti sampai ini benar-benar memang siswa sebagai subjek belajar. Dan mereka saya lihat itu semuanya semua kelompok enjoy ya, karena murid-murid benar-benar diberdayakan dengan model tersebut. Oke, mudah-mudahan ke depan lebih mengeksplor lagi kira-kira tentang model atau pendekatan yang memang relevan dengan materi yang akan diajarkan. Karena kemarin sudah pas ya memodelkan dengan kegiatan. Oke, kemudian dari kemarin yang menjadi istilahnya yang diingat Bu Ana apa yang sudah baik Bu Ana dari yang dilakukan kemarin? Kalau sudah baik, yang pertama menurut kami adalah pengkondisian kelas, misalnya murid-murid itu terlibat aktif dan ada kolaborasi di dalam kelompok. Kemudian yang sudah baik dengan ketersediaan media pembelajaran karena kami sebelumnya juga jarang menggunakan media pembelajaran dan kemarin itu belajarnya juga anak-anak memilih soal di dinding-dinding sehingga memfasilitasi anak-anak yang suka bergerak atau belajar kimia. Itu sih yang menurut saya sudah baik. Betul ya. Oke, ini kan kegiatan hari ini kan sifatnya untuk rekonfirm saja dari perasaan
menjadi catatan kami. Oke, saya sepakat dengan Banda bahwa kemarin memang sumber belajar itu sudah benar dieksplor, sehingga karakter anak atau gaya belajar anak sudah benar-benar merdeka. Mana yang auditori, mana yang estetik, mana yang visual, semuanya ditampilkan oleh Banda. Makanya IT ini menjadi teachers companion, menjadi alat belajar untuk memberdayakan siswa belajar. Oke, nah, bagus Banda. Mudah-mudahan kegiatan Banda juga bisa kami terapkan, bisa menggunakan banyak sumber belajar dalam rangka melatih siswa, mendidik siswa untuk mengkonstruk pemahamannya melalui pengalaman belajar dengan berbagai macam media. Oke, luar biasa Banda. Berarti catatan saya selama observasi sudah ada satu chemistry dengan yang di Banda. Oke. Kemudian apakah ada hal yang perlu diperbaiki ke depan di Banda? Ada sih Pak. Kemarin menurut saya yang kurang baik itu terkait manajemen waktu. Ketika saya mengajar di awal lupa untuk menyampaikan waktu diskusi sekian menit, sehingga yang seharusnya selesai dalam waktu 30 menit itu lebih, ya mungkin karena anak-anak juga excited dan merasa bersaing secara sehat, sehingga berlomba-lomba untuk menyelesaikan beberapa soal. Padahal di sana kami batasi minimal 2 permasalahan saja. Cuma mungkin karena berkelompok dan ada persaingan sehat menurut saya, akhirnya waktu untuk berdiskusi ini terlewat dari waktu itu. Jadi sepertinya saya perlu memperbaiki manajemen waktu dalam melaksanakan pembelajaran. Betul, ya. Anak-anak sudah merasa worth it dengan yang dilakukan, sudah merasa nyaman, tapi kita masih perlu kayaknya untuk sebagai reminder kepada anak-anak tentang waktu ini. Oke, kemudian program ke depan yang akan dirancang untuk pengembangan dan perbaikan kira-kira apa Banda? Karena tadi kekurangan saya di manajemen waktu, mungkin yang ingin saya lakukan lagi, ingin berkolaborasi dengan teman sejawat, terutama guru yang serumpun. Bahkan dengan mengajak teman, menurut kami nanti ketika melakukan refleksi pembelajaran ada menyamakan pendapat. Mungkin menurut saya sudah baik, tetapi menurut teman saya ada yang perlu diperbaiki. Jadi kolaborasi antar teman sejawat itu yang ingin saya lakukan. Bisa saya yang ikut ke kelas teman saya, atau saya mengajak teman lain, karena selama ini masih belum sendiri-sendiri terus mengajarnya. Kemudian yang ingin dilakukan, ya mengembangkan KSD, karena waktu itu pembelajaran sosial emosionalnya masih belum begitu terlihat di pembelajaran saya. Saya sendiri bukan tipe-tipe guru yang mudah mengajak ice breaking anak-anak, tetapi setelah belajar beberapa modul, sepertinya memang penting untuk anak-anak itu mindfulness dan hadir sepenuhnya di kelas. Itu sih yang ingin saya lakukan. Ya, catatan saya kemarin ada 3 hal yang barangkali untuk menjadi fokus perbaikan, dan yang lain saya kira sudah oke, sudah sangat anak-anak sudah comfort, itu sudah applicable dari Sinta yang dilakukan. Yang pertama kaitannya dengan tadi itu manajemen waktu, ya, pada kegiatan inti belum sesuai dengan RPP kalau saya lihat kemarin. Kemudian yang kedua dari ini penerapan kompetensi sosial dan emosional, ya dari 5 itu kan barangkali juga perlu diintegrasikan, karena bagaimanapun kompetensi itu sangat mendukung kesuksesan seseorang. Gardner mengatakan bahwa kesuksesan orang itu 30% dari intelligence quotient dan sisanya dari social barangkali itu. Ya. Kemudian yang ketiga, barangkali mungkin ke depan dalam rangka meningkatkan motivasi internal anak-anak, barangkali sekali-kali memberikan reward berupa reward atau applause atau berupa yang bisa diberikan pada anak-anak, ya, sehingga anak-anak merasa termotivasi dan akan terus berkarya. Saya kira itu. Kemudian tadi sudah betul kolaborasi dengan rekan sejawat, bisa dengan MGP, dengan kami pribadi juga kita saling sharing supaya bisa take and give dari kegiatan pelajaran, saling mengisi. Bagaimana untuk SMP
berusaha, maju bersama, hebat semua. Gitu. Kemudian apa sudah punya schedule? Kapan kira-kira pengembangan perbaikan akan dilandingkan? Sebenarnya dia ingin melaksanakannya ketika sudah mengajar lagi di kelas lain, berarti dalam waktu paling tidak 1 bulan lah kita waktunya untuk mengajak teman berkolaborasi, karena kan tidak semua orang itu mau ketika kita ikut ke kelasnya, jadi harus memberi pengertian dulu bahwa kita itu masuk ke kelas orang bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk sama-sama belajar. Kemudian juga perlu menjaga agar teman-teman yang misalnya sama-sama mengajar untuk belajar kelas kita. Ya, targetnya dalam waktu 1 bulan kita sudah bisa berkolaborasi dengan teman kita. Mudah-mudahan terrealisasi, sehingga kesimpulan hari ini adalah bahwa kegiatan supervisi bukan dalam rangka justifikasi, tapi dalam rangka improvisasi pengembangan diri. Saya kira itu menjadi quote kita hari ini. Ya, supervisi bukan hal untuk menjustifikasi, tapi sebagai langkah improvisasi pengembangan diri. Ya. Terima kasih Bu Ana, luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh persiapan demonstratif maupun persiapan observasi dan luar biasa. Ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi penggerak sebagai agensi di sekolah ini untuk terus mendiseminasikan apa-apa yang sudah kita tahu bisa menjadi cahaya baru bagi semua dunia. Terima kasih Bu Ana, kami sampaikan sekali lagi yang mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak PP, Bapak Dr. Supriyanto yang luar biasa membimbing kami siang malam, kalau bertanya itu selalu stay dan selalu ready. Ya. Sekaligus kami mohon maaf karena banyak mengganggu waktu Bapak. Terima kasih Bapak. Sekian Bapak Ibu yang bisa kami kami explore dari kegiatan pasca observasi ini. Yang mudah-mudahan kami sebagai guru untuk terus belajar dan belajar meningkatkan kapasitas diri dalam rangka menjadi penggerak di masa-masa pendidikan yang akan datang. Mohon maaf, terima kasih. Syahri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.